Shalom jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kalau pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi, bersekutu kembali di persekutuan doa pada malam hari ini. Mari sebelum memulai persekutuan doa pada malam hari ini,
saya undang jemaat sekalian untuk dapat mengambil saat teduh sejenak. Kita mengucap syukur atas berkat yang telah diberikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Tuhan, kalau pada malam hari ini kami ingin memulai persekutuan doa, kiranya Tuhan yang mau memberkati kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat memuji, menaikkan doa-doa, meninggikan nama-Mu dan mendengarkan firman yang telah Tuhan persiapkan. Pimpin kami ya Bapa untuk dapat fokus beribadah, mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kita, mari saya undang jemaat sekalian untuk menaikkan satu buah pujian, Aku Hendak Bersyukur. Kiranya melalui pujian ini kita dapat dengan sungguh-sungguh untuk selalu mengucap syukur atas berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat sekalian, kita memulai mendoakan pokok doa pertama kita. Kita juga berdoa untuk peranan sekolah dalam mendidik siswa dan siswi saat ini. Kita berdoa agar setiap guru-guru dapat mengajar siswa didikannya dengan baik dan tentunya berdasarkan dengan kekristenan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Bapa, membawa pokok doa kami.
Kami berdoa untuk peranan sekolah saat ini dalam mendidik siswa dan siswi, agar setiap pendidik dapat mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, dan juga berbasis dengan nilai-nilai kekristenan. Tuhan juga berkati setiap guru-guru yang mengajar, berikan mereka rasa sabar, kesetiaan, dan juga ketulusan dalam mendidik anak-anak, sehingga anak-anak dapat berguna bagi sesama, bagi keluarga mereka, dan bahkan bagi bangsa dan negara. Tuhan juga berkati ya Tuhan sekolah-sekolah yang ada, kiranya Tuhan mau selalu cukupkan finansial, baik itu kegiatan operasional yang ada, terutama pada masa sulit saat ini ya Tuhan, sehingga kegiatan belajar dapat selalu berjalan dengan baik dan juga lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mau selalu pimpin anak-anak dalam masa belajar, terutama saat ini ya Tuhan, mereka harus learn from home dan tidak bertemu langsung dengan guru dan juga teman-temannya. Kiranya Tuhan selalu berikan mereka kepintaran dan kecerdasan dalam memahami setiap materi pelajaran yang diajarkan, dan tetap berikan mereka rasa bersyukur dan rasa sukacita. Tuhan juga berkati ya Tuhan, dan juga beri rasa sabar bagi para orang tua dalam mendidik dan juga mendampingi anak-anaknya baik dalam secara ilmu pengetahuan dan juga pendalaman rohani dalam Kristus, agar anak-anak dalam masa pertumbuhan mereka dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, dan juga anak-anak yang takut akan Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kesehatan dari guru-guru yang mengajar. Tuhan berikan dan juga Tuhan sertai mereka, beri mereka kesehatan yang baik ya Tuhan, agar mereka dapat mengajar anak-anak didikannya juga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa kedua kita juga berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen, baik gereja dan juga pelayanan-pelayanan dalam hal misi, agar setiap pelayanan yang dilakukan dapat menjadi berkat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, membawa doa kami. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen, baik itu gereja dan juga setiap pelayanan yang dilakukan dapat Tuhan pimpin dan Tuhan sertai, agar setiap pelayanan yang dikerjakan dapat menjadi berkat bagi sesama dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin belum di dalam Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan mau pakai lembaga-lembaga Kristen dan juga melalui hamba-hambanya dapat memberitakan kabar keselamatan. Sehingga saudara-saudara kami yang memang belum mengetahui akan Tuhan dapat percaya dan memberikan dirinya untuk mengikut dan percaya kepada Tuhan. Tuhan juga mau cukupkan dari segi financial bagi lembaga-lembaga Kristen agar dapat terus mendukung setiap hamba-hamba yang bertugas dalam melayani. Dan Tuhan juga dapat menggerakkan setiap hati dari kami untuk bisa berbagi berkat bagi lembaga-lembaga Kristen. Tuhan juga mau menilik setiap hati dari kami yang memang Tuhan panggil untuk melayani-Mu dan melayani sesama yang membutuhkan, agar hanya nama Tuhan yang disembah dan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap rasa syukur. Amin. Jemaat sekalian, saya percaya bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan, Tuhan selalu dengar. Dan juga kita harus imani bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa
segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Amin. Biarlah pujian yang barusan kita naikkan jadi iman kita, bahwa setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Tapi Tuhan selalu senang mendengar setiap doa yang dipanjatkan setiap anaknya. Pokok doa selanjutnya, kita berdoa untuk kinerja rumah sakit dan juga pelayanan kesehatan, agar Tuhan mau selalu pimpin dan berkati, sehingga setiap perawatan yang dilakukan oleh tenaga medis dapat berjalan dengan baik dan dapat menyembuhkan pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, membawa doa kami berdoa untuk kinerja rumah sakit dan juga pelayanan kesehatan, agar Tuhan mau pakai peranan rumah sakit menjadi alat di tangan-Mu. Tuhan berkati sarana dan prasarana medis, alat-alat medis dan juga teknologi yang juga digunakan, sehingga melalui ini semua dapat menyembuhkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah tubuh, agar cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan juga terus beri rasa sukacita bagi anak-anak-Mu dan juga keluarga, meskipun memang saat ini dalam keadaan fisik yang kurang baik, namun tidak melunturkan iman percaya mereka bahwa Tuhan selalu beserta mereka dan selalu melindungi mereka dalam kondisi apapun. Tuhan juga berkati setiap tenaga medis, agar Tuhan berikan rasa kesetiaan dan kekuatan bagi mereka dalam merawat pasien-pasiennya. Terlebih saat ini ya Tuhan dalam menangani kasus COVID-19 ini. Banyak sekali kita mendengar ya Tuhan bahwa tenaga medis yang menjadi garda terdepan pun juga harus bertaruh dengan nyawa mereka.
mereka pun juga harus mengorbankan nyawa mereka dan bahkan juga keluarga mereka. Tapi kami yakin, kami percaya dan kami berdoa ya Tuhan, Tuhan selalu berkati kesehatan mereka dan berikan mereka hati yang tetap kuat melayani sesama, mengobati pasien yang membutuhkan, dan juga Tuhan kiranya mau sertai dan juga lindungi keluarga mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Pokok doa selanjutnya kita juga berdoa untuk seluruh pemuda dan remaja GKBI di masa saat ini. Terlebih di era digital dan juga modern saat ini, tuntutan sekolah dan pekerjaan, dan begitu banyak godaan dunia yang terkadang membuat pemuda dan remaja tidak fokus dalam hal pertumbuhan rohani. Kita berdoa agar Tuhan selalu beri bimbingan kepada setiap pemuda remaja termasuk saya sendiri agar mau dipimpin dalam hal pertumbuhan rohani dan semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, membawa doa kami. Kami berdoa untuk pertumbuhan rohani pemuda dan juga remaja GKBI. Tuhan pimpin agar beri kami hati yang rindu untuk selalu menyediakan waktu lebih dalam belajar firman Tuhan. Di tengah kesibukan kami dalam sekolah, kuliah, dan juga pekerjaan. Namun ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Tuhan juga berkati setiap majelis dan hamba Tuhan di bidang pemuda dan remaja agar selalu setia dalam membina kaum pemuda remaja GKBI. Baik dari segi program persekutuan yang diadakan, terus juga kegiatan-kegiatan dalam komunitas baik itu TEK maupun PET. Agar pemuda remaja dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa terakhir pada hari ini, tak lupa kita juga berdoa bagi kesehatan seluruh jemaat GKBI. Kiranya melalui via online ini kita tetap saling mendoakan dan menguatkan antar jemaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu membawa doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat GKBI. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan dan melindungi kami dari segala sakit penyakit. Sehingga dengan tubuh yang sehat, kita pun dapat beraktivitas dengan juga baik. Tuhan juga sembuhkan jika ada jemaat GKBI yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Biar segala obat yang dikonsumsi dapat Tuhan berkati agar jemaat-Mu dapat kembali pulih dan sehat. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba waktunya kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dengan tema saling mengampuni. Sebelumnya saya undang jemaat sekalian untuk mengangkat satu buah pujian mengampuni. Seperti Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, kita pun juga harus memiliki hati saling mengampuni terhadap sesama. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ketika hatiku telah disakiti,
Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Mengasihi tiada pamrih. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita akan belajar mengenai saling mengampuni. Tapi sebelumnya saya ajak kita semua untuk bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami ingin belajar bagaimana kami bisa mengampuni seperti Bapa telah mengampuni kami terlebih dahulu. Dan ajar kami agar kami bisa sungguh-sungguh menjalani apakah benar kami bisa benar-benar saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Tapi melalui firman Tuhan ini kami percaya kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya melalui firman Tuhan pun kami bisa diubahkan. Untuk itu kami memohon agar kiranya Tuhan melembutkan hati kami. Biarlah hati kami yang keras ini bisa dilembutkan. Biarlah hati kami yang sulit untuk mengampuni orang lain. Melalui kebenaran firman-Mu kami diubahkan. Pimpin perenungan ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, jadi beberapa bulan lalu gitu ya, saya pernah mengajak anak remaja untuk menonton sebuah film rohani yang berjudul Grace Card. Mungkin juga di antara Bapak Ibu sudah pernah ada yang menonton film ini. Jadi dalam film ini menceritakan ada seorang polisi yang kehilangan anaknya karena tertabrak oleh seorang pengedar narkoba. Dan pengedar narkoba ini kebetulan dia adalah seorang kulit hitam. Jadi sejak kejadian itu, sejak anaknya meninggal itu, hidup polisi ini berantakan. Keluarganya menjadi tidak harmonis, kinerjanya juga sebagai polisi mengecewakan. Dan lebih parahnya lagi, dia membenci semua orang kulit hitam. Karena dia kaitkan, dia generalisasi bahwa semua orang kulit hitam itu pantas masuk penjara. Nah, hal ini diakibatkan karena dendamnya pada penjahat yang secara tidak sengaja menabrak anaknya itu. Mungkin kita bisa bilang, oh harusnya orang ini tuh harusnya bisa mengampuni gitu. Harusnya bisa move on gitu. Tapi saya rasa sebenarnya tidak bisa semudah itu kita bilang, jangan kamu terlalu berlarut-larut dalam kesedihanmu dan segala macam. Karena kalau misalnya kita berada di posisi orang ini, belum tentu juga kita bisa dengan mudahnya move on. Belum tentu juga kita dengan mudahnya untuk tidak berlarut-larut. Karena memang yang namanya pengampunan itu tidak semudah kita berkata, aku mengampunimu. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan apa arti dari mengampuni melalui ayat Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32, saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi landasan dari pembahasan firman Tuhan kita hari ini Bapak Ibu ya. Nah, di dalam pasal 4 Bapak Ibu, Paulus ini sedang menekankan mengenai manusia baru. Jadi kalau Bapak Ibu baca di bagian atasnya, kita akan menemui
Paulus sedang mengajarkan tentang manusia baru. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita harus menanggalkan manusia lama dan kemudian menggunakan manusia baru. Jadi penggambarannya seperti kalau kita sudah seharian keluar rumah, maka ketika kita masuk rumah, kita harus tanggalkan baju kotor kita. Nggak boleh masih pakai baju kotor terus duduk-duduk di sofa, ya kan? Apalagi sekarang corona, kita takut virus, maka harus ditanggalkan baju yang kotor itu. Lalu kita pakai baju yang baru. Nggak boleh juga baju yang kotor ini kita tetap pakai terus ya udahlah kita tambah lagi aja baju yang baru, nggak bisa. Yang lama, yang kotor, yang karena virus ini harus ditanggalkan, kemudian baru pakai yang baru. Seperti itulah hidup kekristenan seharusnya. Manusia baru memakai jubah yang baru, jubah yang bersih. Nah, dengan begitu, sebenarnya ada banyak hal yang harus kita ubah, yang harus kita tanggalkan sejak kita menjadi orang Kristen. Sudah banyak hal yang harus kita ubah dari hidup kita selama ini. Dan Paulus banyak sekali memaparkan hal-hal apa aja yang tidak boleh kita lakukan sejak kita menjadi manusia baru. Di antaranya ada kalau kamu marah jangan sampai berbuat dosa. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah tidak ada di antara kamu. Nah, dan di ayat 32 ini Paulus memberitahu harusnya kita menjadi manusia yang ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Kita tahu perintah ini udah lama Bapak Ibu. Kita udah sering dengar perintah ini, tetapi faktanya sulit sekali untuk dilakukan. Karena memang mengampuni itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Ketika kita dikecewakan atau kita disakiti, kecenderungan manusia, kecenderungan kita itu baru bisa puas ketika melihat orang yang mengecewakan kita, orang yang menyakiti kita itu kena rugi atau kena sakit bahkan mengalami hal buruk. Biasanya orang berharap yang merugikan kita, kalau kita dirugikan, kita berharap dia harus kena ganjarannya. Bahkan kalau bisa lebih parah, kamu harus ngalamin yang lebih sakit daripada yang saya alami. Itu yang kecenderungan kita manusia. Nah, sekarang pertanyaannya untuk mengampuni aja udah sulit Bapak Ibu. Tapi Paulus di sini katakan dia bikin tambah sulit gitu ya. Dia berkata saling mengampuni. Kenyataannya tidak semudah itu. Seringkali kita akan lebih hitung-hitungan. Iya sih, aku salah. Tapi orang itu nggak santai banget. Main langsung marah-marah ke saya. Gak bisa, aku jadi mau minta maaf tapi jadi males nih. Gara-gara dia main bentak-bentak saya. Sama, orang yang satu lagi juga berpikir, karena dia bikin salah duluan, harusnya dia yang say sorry ke saya. Maka tidak ada ya, terjadi pengampunan itu. Dua-duanya saling gengsi. Tidak pernah ketemu jalan keluar untuk saling mengampuni karena dua-duanya tunggu-tungguan minta maaf. Maka kondisi ideal yang dimaksudkan Paulus di ayat ini nampaknya begitu mustahil, hampir mustahil terjadi. Bahkan boleh dibilang kebanyakan seringkali kita lebih sering menemukan konflik di gereja itu dapat terselesaikan tidak dengan cara yang Paulus ajarkan. Konflik di gereja terselesaikan justru tidak dengan cara yang Paulus ajarkan. Konflik di gereja lebih mudah diselesaikan dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara diam-diaman. Kalau ada sedia, saya nggak ikut. Kalau hari ini dia pelayanan, saya nggak mau pelayanan hari itu. Bahkan mungkin konflik akan dianggap kelar dengan cara pindah gereja. Maka pertanyaannya, apakah tulisan Paulus di dalam perikop ini masuk akal? Apakah saling memaafkan itu masih realistis untuk kita lakukan Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, untuk memahami maksud Paulus ini, kita perlu mengerti dulu nih, bahwa Paulus menunjukkan surat ini kepada sesama jemaat. Jadi sama-sama orang Kristen nih ya. Jadi penekanan Paulus di dalam kata saling mengampuni, ini ditujukan untuk sesama jemaat nih. Saya Kristen, kamu Kristen, ini ditujukan suratnya buat kita. Tetapi sejatinya pengampunan itu tidak harus bersifat mutual. Maksudnya apa? Jadi saling mengampuni yang dimaksudkan Paulus itu bukan berarti aku berantem sama si A, terus kita janjian, kamu ampuni saya ampuni kamu. Kalau kamu nggak mau ampuni saya, kita nggak jadi baikan. Bukan seperti itu. Tetapi maksud Paulus adalah kita secara individu, masing-masing, diperintahkan untuk mengampuni. Nesa mengampuni ya, A mengampuni ya. Jadi saya mengampuni, dia orang Kristen lainnya itu juga harus mengampuni, diberikan perintah yang sama. Jadi iya sesama anak Tuhan itu harus dong saling mengampuni,
Tetapi bukan janjian berdua-duaan, kamu ampuni saya ampuni kamu. Terus kalau yang kamu nggak mau, kita batal aja bayarannya. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Perintah mengampuni ini untuk masing-masing individu. Cuma karena surat ini ditujukan kepada sesama orang Kristen, berarti kan si A kamu mengampuni, si B kamu mengampuni, si C kamu mengampuni, dan seterusnya. Akhirnya di dalam komunitas ini semuanya saling mengampuni. Jadi perintah pengampuni ini untuk individu, cuman karena ditujukan untuk sesama orang Kristen, jadi semuanya akhirnya saling mengampuni. Itu adalah tujuan ideal dari yang Paulus maksudkan. Cuma faktanya kan gak semudah itu ya Bapak Ibu ya. Lebih sering kita temukan untuk saling tidak mau mengampuni begitu. Tetapi Paulus punya alasan yang kuat bahwa hal itu bisa terjadi. Dan hal itu seharusnya terjadi di dalam komunitas Kristen. Yang terdapat di dalam kalimat terakhirnya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk perhatikan beberapa poin dari kalimat ini. Pertama, ketika Allah mengampuni kita, pada dasarnya tidak terjadi ketersalingan Bapak Ibu. Karena kita adalah orang yang berdosa, iya. Kita bersalah di hadapan Allah, iya. Tetapi Allah tidak pernah berdosa. Sehingga kalau ia mengampuni kita, itu tindakan satu orang. Cuman Allah yang melakukan itu. Bukan tindakan mutual. Jadi nggak ada ketersalingan. Tapi sekalipun demikian, Allah nggak nunggu-nunggu kita untuk datang duluan minta maaf sama Allah. Tetapi justru dia yang datang nyari kita dan dia memberikan pengampunan bagi kita. Bahkan sebelum kita sanggup untuk minta ampun, Tuhan sudah lebih dahulu dan secara aktif mengampuni kita. Adam dan Hawa bikin dosa, bukan mereka yang datang, bahkan malahan mereka ngumpet dari Tuhan. Tetapi Allah yang datang mencari mereka. Yesus turun ke dunia, bahkan ditolak oleh manusia, dan tetapi dia katakan di atas kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah yang Paulus ingin kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Kita belajar bagaimana kita mengampuni orang lain terlebih dahulu, gak usah tunggu-tungguan. Kalau dia gak baik-baikin kita akan musuhan seumur hidup. Gak usah tunggu-tungguan. Tapi lebih baik kita berpikir, lebih baik aku yang mulai untuk mengampuni dia terlebih dahulu. Lebih baik aku yang mulai untuk menyapa dia terlebih dahulu. Karena kita tidak lebih baik daripada dia Bapak Ibu. Allah saja yang adalah Tuhan mau terlebih dahulu mengampuni kita. Kok kita yang sesama manusia, kita merasa lebih tinggi sampai-sampai kita tidak mau mengampuni duluan. Jadi kalau kita mau belajar dari Allah, seharusnya kita pun bisa mengampuni orang lain terlebih dahulu. Kedua, ada juga orang yang mendefinisikan saling itu sebagai sama-sama terjadi perubahan. Kamu tuh harus tahu kalau kamu salah. Kamu seharusnya bertobat, harusnya minta maaf dan berubah. Dan kamu harus janji, jangan melakukan itu lagi. Aku pun yang sama, aku pun yang tadinya marah sama kamu, nanti aku akan berubah dengan mengampuni kamu. Jadi terjadi sama-sama perubahan ini. Yang satu bertobat, yang satu mengampuni. Karena terkadang kita berpikir, gak adil kalau aku mengampuni dia, tapi dia gak tahu dia salah. Gak adil kalau aku mengampuni dia, tapi dia gak minta maaf dulu sama aku. Jadi kita maunya ini orang berbuat salah, saya harus tegur dia, nanti dia sadar dia salahnya apa. Kalau dia udah ngaku salah dan minta maaf, terus dia janji mau berubah, baru saya mau maafin. Nah, saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu untuk menasihati sesama kita Bapak Ibu. Tetapi pengampunan itu seharusnya terjadi sebelum adanya pertobatan. Pengampunan seharusnya terjadi seketika sebelum kita menasihati dia. Kita harus ampuni dia terlebih dahulu, baru setelah itu kita nasihati dia. Kenapa? Supaya ketika kita menasihati dia, itu kita bisa menasihati secara objektif. Dan kita bisa menasihati di dalam kasih, bukan di dalam amarah karena kekecewaan kita. Atau ada juga orang yang berpikir, aku mau lihat dulu nih. Kalau orang itu bertobat, baru nanti aku akan mengampuni dia. Kalau dia masih nyebelin, aku dan dia masih jadi parasit di dalam hidupku, aku nggak akan mau melepaskan pengampunan itu. Nah, sampai akhirnya nanti kita bisa melihat bertahun-tahun orang itu tidak berubah. Dan kita akan bilang, tuh kan gak bertobat. Emang ini orang gak layak diampunin. Emang ini orang gak pantas dapat pengampunan. Tapi Bapak Ibu mari kita coba untuk bercermin kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita di mata Yesus kira-kira Bapak Ibu? Kita pun sampai hari ini masih sering berbuat dosa. Masih sering melukai hati Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengampuni kita? Dari sini kita harus mengerti Bapak Ibu, pengampunan itu datang bukan setelah terjadi pertobatan.
Tapi pengampunan itu datang sebelum terjadi pertobatan. Kita perlu ingat yang namanya pengampunan itu adalah anugerah Bapak Ibu. Dan yang namanya anugerah itu diberikan kepada orang yang gak pantas mendapatkannya. Sehingga kalau ada orang yang bersalah dan kita merasa ini orang benar-benar gak pantas dapat pengampunan, justru orang itulah yang seharusnya diberikan anugerah itu Bapak Ibu. Dan itu yang terjadi pada kita gitu. Kita ini adalah orang yang sama sekali jauh dari kelayakan mendapatkan pengampunan itu. Tetapi Tuhan tetap loh kasih pengampunan bagi kita. Bahkan sampai hari ini, mungkin sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun kita menjadi Kristen, tapi tetap kita suka kebablasan melukai hati Tuhan. Tuhan gak bilang, aduh gue nyesel nih ngampunin dia. Enggak pernah. Jadi kalau mau ikut sebagaimana Allah di dalam Kristus menganugerahi pengampunan pada kita, orang yang tidak layak ini, kita yang tidak layak ini, kita pun harus memberikan anugerah pengampunan itu kepada orang lain. Sekalipun kita merasa dia nggak layak dapatkan pengampunan. Ketiga Bapak Ibu, bagaimanapun mengerti konsep mengampuni, konsep pengampunan itu lebih mudah daripada menjalaninya. Memberikan pengampunan tidak semudah itu. Memberi pengampunan itu nggak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Kalau kita bicara landasan hidup kita adalah anugerah Allah, maka bawa masuk anugerah itu. Bawa masuk anugerah Allah itu di dalam pergumulan kita untuk mengampuni orang lain. Minta anugerah Allah, minta kita berdoa, minta anugerah kepada Allah agar kita bisa melepaskan pengampunan bagi sesama kita. Karena memang pengampunan itu tidak akan mungkin bisa terjadi jika hanya bergantung pada kekuatan kita. Karena manusia itu punya limit. Disakitin sekali, 2 kali kita mungkin masih bisa sabar. Tapi ada batas tertentu di mana kita akhirnya nggak sanggup untuk ampuni orang itu. Dan memang setiap orang batasnya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Tetapi ada batas tertentu di mana kita akhirnya bilang, udah nggak sanggup, it is enough. Tapi ketika sudah nggak sanggup, bukan berarti kita nggak perlu ampuni orang itu. Justru ketika kita nggak sanggup, kita butuh kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan kita sendiri. Agar kita bisa mengalahkan emosi kita, mengalahkan keegoisan kita, dan akhirnya kita bisa mengampuni orang itu. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu merasa begitu sulit untuk mengampuni orang, kalau hari ini Bapak Ibu masih ada musuh yang gak bisa Bapak Ibu ampuni, kalau hari ini Bapak Ibu merasa aku sudah berada di atas toleransiku dan aku udah gak sanggup ampuni dia, maka datanglah kepada sumber pengampunan itu. Minta kepada dia anugerah yang lebih besar, agar kita dapat menyalurkan pengampunan itu kepada orang lain. Pada akhirnya Bapak Ibu, saling mengampuni bukan menuntut kedua belah pihak menyatakan perubahan. Tetapi jangan tunggu ada pertobatan baru kita akhirnya bisa mengampuni orang lain. Tetapi pengampunan itu dimulai dari Allah kepada kita dan dilanjutkan dari kita kepada sesama kita. Dan masing-masing dari kita, sesama anak Tuhan, diperintahkan untuk dapat melakukan hal yang sama. Sehingga shalom itu terjadi di dalam komunitas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan bisa memberikan anugerah kepada kami ketika kami begitu sulit mengampuni sesama kami. Berikanlah anugerah-Mu agar kami bisa menyerupai Kristus. Agar kami semakin bisa menyerupai Kristus untuk mengampuni orang sekalipun mereka tidak merasa bersalah. Ajar kami untuk dapat menyalurkan pengampunan itu kepada sesama kami sebelum mereka bertobat atau memohon ampun bagi kami. Ampunkan kami ya Tuhan untuk bisa menyalurkan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami, yang membuat luka, yang mempermalukan kami. Tetapi kami tahu Tuhan memiliki anugerah yang begitu besar atas kami. Sehingga kami pun bisa berdamai dengan diri sendiri dan didamaikan dengan orang lain. Kami juga berdoa untuk komunitas kami, Gereja Kristus Bojong Indah. Biarlah kami sesama anak Tuhan, sesama jemaat Gereja Kristus ini bisa menerapkan prinsip hidup ini ya Tuhan. Di mana kami bisa mengampuni satu dengan yang lainnya. Sehingga komunitas ini menjadi komunitas yang membawa damai. Komunitas yang membawa shalom di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami dan juga komunitas kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Firman Tuhan telah disampaikan kepada kita, mengajarkan kita untuk memiliki kasih saling mengasihi dan saling mengampuni terhadap sesama kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Mari saya undang jemaat sekalian untuk menaikkan pujian penutup kita pada persekutuan doa malam hari ini. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari Bapak Ibu kita menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Ya Bapak, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di mana kami yang telah menerima kasih Tuhan ini, agar kami pun juga bisa menyatakan kasih kami kepada sesama kami. Terutama ketika hari ini kami belajar untuk mengampuni, kiranya Tuhan mampukan kami untuk bisa mengampuni sesama kami. Mampukan kami untuk bisa merendahkan hati, melawan ego kami, melawan emosi kami, tetapi biarlah kami bisa menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur di mana kami dapat memanjatkan doa-doa untuk lingkungan kami, untuk sekitar kami, dan kami menyerahkan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab, dan selagi kami menanti jawaban Tuhan, berikan kami juga kekuatan dan iman kepada Tuhan sehingga kami tidak mencari jawaban di tempat yang lain kecuali hanya kepada Tuhan saja. Ajar kami untuk terus bisa berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kembali saya mengingatkan jemaat sekalian untuk dapat terus mengikuti ibadah persekutuan doa Rabu malam di minggu depan tanggal 23 September 2020 dengan tema Rumput Tetangga Lebih Hijau yang akan disampaikan oleh Pendeta Adi Waluru melalui YouTube GKBI Channel. Saya undang jemaat sekalian untuk dapat mengikutinya. Baik jemaat sekalian, ibadah persekutuan doa pada malam hari ini telah selesai. Selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian.